lethal branch of the Taliban. Where's it coming from? The gap in the trees. People desperate to get out of the country from the airport, now the only safe way to escape for those who fear for their lives. Di antara lembah-lembah curam dan pegunungan tak kenal ampun di Afghanistan, sebuah babak tragis dalam sejarah modern dunia terukir. Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer paling canggih di planet ini, menghadapi kekalahan yang mengguncang fondasi reputasinya sebagai superpower. Selama 2 dekade, perang melawan Taliban menjadi salah satu konflik terpanjang dan termahal dalam sejarah Amerika. Bagaimana sebuah kelompok gerilyawan dengan sumber daya terbatas mampu menaklukkan raksasa militer dunia? Ini adalah kisah strategi cerdas Taliban, kegagalan strategis Amerika, dan pelajaran mendalam tentang kerumitan perang di tanah yang tak pernah tunduk. Tanggal 11 September 2001 menjadi titik balik yang mengubah tatanan dunia. Serangan teroris oleh Al-Qaeda terhadap menara kembar World Trade Center dan Pentagon menewaskan hampir 3.000 jiwa, melukai ribuan lainnya, dan menciptakan trauma kolektif di Amerika Serikat. Dunia menyaksikan dengan kengerian saat 2 simbol kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat runtuh dalam hitungan jam. Presiden George W. Bush, didorong oleh kemarahan publik dan tekanan untuk bertindak, mengumumkan perang melawan terorisme. Taliban, yang saat itu menguasai Afghanistan dan memberikan perlindungan kepada pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden, menjadi target utama operasi militer Amerika. Perang ini bukan sekadar respons terhadap serangan, tetapi juga simbol ambisi Amerika Serikat untuk menegaskan dominasinya di panggung global. Pada 7 Oktober 2001, Amerika Serikat meluncurkan Operasi Enduring Freedom, sebuah kampanye militer besar-besaran yang dirancang untuk menghancurkan Taliban dan melenyapkan Al-Qaeda dari Afghanistan. Dengan kekuatan udara yang tak tertandingi, pesawat tempur Amerika Serikat dan sekutunya membombardir posisi Taliban di Kabul, Kandahar, dan kota-kota besar lainnya. Serangan udara ini diikuti oleh operasi darat, di mana pasukan khusus Amerika Serikat bekerja sama dengan Aliansi Utara, sebuah koalisi kelompok anti-Taliban di Afghanistan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, ibu kota Kabul jatuh, dan pemimpin senior Taliban melarikan diri ke wilayah terpencil atau menyeberang ke Pakistan. Dunia menyaksikan apa yang tampak seperti kemenangan kilat. Media Barat memuji invasi ini sebagai keberhasilan gemilang, dan pemerintahan sementara di bawah kepemimpinan Hamid Karzai mulai dibentuk untuk menggantikan kekuasaan Taliban. Amerika Serikat, dengan optimisme yang meluap, merancang rencana ambisius untuk membangun Afghanistan baru, sebuah negara demokratis dengan infrastruktur modern, institusi kuat, dan stabilitas politik. Sekolah, rumah sakit, dan jalan raya mulai dibangun dengan dana miliaran dolar dari Amerika Serikat dan sekutunya. Namun, di balik euforia kemenangan awal ini, tanda-tanda masalah mulai muncul. Afghanistan bukanlah medan perang konvensional. Negara ini memiliki sejarah panjang menolak kekuatan asing, dari Kekaisaran Inggris hingga Uni Soviet, dan budaya serta dinamika sosialnya
jauh lebih kompleks daripada yang dipahami oleh para perencana militer di Washington. Kebangkitan Taliban dan perang gerilya. Taliban tidak lenyap seperti yang diharapkan dunia. Setelah diusir dari kota-kota besar, mereka mundur ke pegunungan terpencil di perbatasan Afghanistan-Pakistan, khususnya di wilayah seperti Tora Bora dan Waziristan. Medan Afghanistan yang keras, dengan lembah-lembah curam, gua-gua alami, dan desa-desa terisolasi, memberikan perlindungan sempurna bagi mereka untuk menyusun kembali kekuatan. Dari sini, Taliban meluncurkan perang gerilya yang akan menjadi mimpi buruk bagi pasukan koalisi. Strategi mereka sederhana namun mematikan. Hindari pertempuran langsung dengan pasukan IELTS yang jauh lebih unggul secara teknologi dan fokus pada serangan cepat dan tak terduga. Bom rakitan atau Improvised Explosive Devices, IED, menjadi senjata utama. Dibuat dengan biaya murah dari bahan-bahan sederhana seperti pupuk dan logam bekas, IED mampu menghancurkan kendaraan lapis baja dan menewaskan pasukan koalisi. Menurut laporan resmi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, lebih dari 60% korban pasukan Amerika di Afghanistan disebabkan oleh ledakan IED. Serangan gerilya ini seringkali dilakukan di malam hari atau di daerah terpencil, di mana pasukan koalisi kesulitan membedakan antara pejuang Taliban dan warga sipil. Taliban juga memanfaatkan ketidakpuasan rakyat Afghanistan terhadap pemerintahan yang didukung ISIS. Pemerintahan Hamid Karzai, meskipun didukung oleh miliaran dolar bantuan internasional, dianggap korup dan tidak efektif oleh banyak warga Afghanistan. Di desa-desa terpencil, Taliban menawarkan solusi alternatif, pengadilan syariah yang menyelesaikan sengketa lokal dengan cepat, distribusi sumber daya, dan janji stabilitas. Mereka menggambarkan diri sebagai pejuang kemerdekaan yang melawan penjajah asing, sebuah narasi yang beresonansi dengan sejarah panjang Afghanistan sebagai kuburan imperium. Dengan menggabungkan taktik militer dan propaganda, Taliban perlahan membangun kembali pengaruh mereka di seluruh negeri. Kegagalan strategi Amerika. Amerika Serikat menggelontorkan lebih dari 2 triliun dolar untuk perang di Afghanistan, sebuah jumlah yang mencengangkan, cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur di banyak negara kecil. Dana ini digunakan untuk membangun pangkalan militer canggih seperti Bagram, melatih lebih dari 300.000 tentara dan polisi Afghanistan, serta mendanai proyek-proyek pembangunan seperti sekolah, rumah sakit, dan jaringan listrik. Namun, di balik investasi besar-besaran ini, strategi Amerika dipenuhi dengan kelemahan mendasar yang akhirnya menyebabkan kegagalan mereka. Pertama, Amerika gagal memahami kompleksitas budaya dan sosial Afghanistan. Negara ini terdiri dari berbagai suku, seperti Pashtun, Tajik, dan Hazara, dengan loyalitas yang seringkali lebih kuat terhadap komunitas lokal daripada pemerintah pusat. Upaya Amerika untuk memberlakukan model demokrasi barat di Afghanistan tidak memperhitungkan realitas ini. Pemerintahan yang didukung Amerika Serikat, baik di bawah Hamid Karzai maupun penerusnya, Ashraf Ghani, dianggap oleh banyak warga sebagai boneka asing yang tidak mewakili kepentingan rakyat. Korupsi merajalela di semua tingkatan pemerintahan, dengan laporan dari Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR, mengungkapkan bahwa miliaran dolar bantuan Amerika disalahgunakan
atau dicuri. Kedua, pelatihan pasukan Afghanistan ternyata tidak efektif. Meskipun Alliance menghabiskan lebih dari 80 miliar dolar untuk membangun Angkatan Bersenjata Nasional Afghanistan, banyak tentara dan polisi yang dilatih tidak memiliki motivasi untuk bertempur. Banyak di antara mereka hanya bergabung untuk mendapatkan gaji, dan ketika menghadapi serangan Taliban, mereka seringkali menyerah atau melarikan diri. Ketiga, fokus Amerika terpecah. Pada 2003, AS meluncurkan invasi Irak, mengalihkan sumber daya militer, intelijen, dan perhatian dari Afghanistan. Ini memberi Taliban ruang untuk pulih dan memperkuat posisinya. Ketika ASIM kembali fokus ke Afghanistan pada akhir 2000-an, di bawah Presiden Barack Obama, dengan kebijakan surge, penambahan pasukan, Taliban sudah terlalu kuat untuk dikalahkan secara militer. Kembalinya Taliban ke medan perang. Taliban yang muncul kembali pada pertengahan 2000-an bukanlah Taliban yang sama yang digulingkan pada 2001. Mereka telah berevolusi menjadi kekuatan yang lebih terorganisir, adaptif, dan cerdas secara strategis. Di bidang militer, mereka menyempurnakan taktik gerilya mereka, menggunakan serangan kilat, penyergapan, dan bom bunuh diri untuk melemahkan pasukan koalisi dan pemerintah Afghanistan. Mereka menggunakan media sosial seperti Twitter dan Telegram untuk menyebarkan pesan mereka, merekrut anggota baru, dan menantang narasi Barat. Berbeda dengan citra mereka sebagai kelompok fundamentalis yang kuno, Taliban modern memahami pentingnya perang informasi. Mereka juga belajar dari kesalahan masa lalu, menjalin hubungan dengan aktor internasional melalui perundingan, seperti Perjanjian Doha 2020 dengan Amerika Serikat. Dalam perjanjian ini, Taliban berjanji untuk mencegah kelompok teroris seperti Al-Qaeda beroperasi di Afghanistan sebagai imbalan atas penarikan pasukan Al-Salam. Namun, di lapangan, mereka menggunakan waktu ini untuk mempersiapkan serangan besar-besaran. Pada musim panas 2021, ketika ISIN mengumumkan penarikan pasukan terakhirnya, Taliban meluncurkan serangan kilat yang mengejutkan dunia. Dalam hitungan minggu, mereka merebut kota-kota besar seperti Kandahar, Herat, dan Mazar-i-Sharif. Tentara Afghanistan yang diharapkan dapat menahan serangan runtuh dengan cepat. Banyak unit menyerah tanpa perlawanan, menyerahkan senjata dan kendaraan kepada Taliban. Pada 15 Agustus 2021, Taliban memasuki Kabul tanpa pertempuran signifikan. Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri dan pemerintahan yang didukung Amerika runtuh sepenuhnya. Kekacauan di Bandara Internasional Kabul, di mana ribuan warga berusaha melarikan diri, menjadi simbol tragis dari kegagalan Amerika. Kekalahan Amerika Serikat di Afghanistan memiliki dampak yang jauh melampaui batas-batas negara itu sendiri. Secara militer, perang ini merenggut nyawa 2.448 prajurit Amerika, lebih dari 66.000 tentara dan polisi Afghanistan, dan lebih dari 100.000 warga sipil, menurut perkiraan dari Brown University's Costs of War Project. Biaya finansial sebesar $2 triliun meninggalkan beban ekonomi yang berat, sementara hasilnya, kembalinya Taliban ke kekuasaan, membuat banyak orang mempertanyakan tujuan perang ini. Secara geopolitik, kekalahan ini melemahkan kepercayaan sekutu ATRE seperti NATO terhadap kemampuan Amerika untuk memimpin. Negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia memanfaatkan momen ini untuk memperluas pengaruh mereka, menawarkan diri sebagai alternatif bagi negara-negara yang meragukan keandalan AI.
Bagi rakyat Afghanistan, kembalinya Taliban membawa campuran harapan dan ketakutan. Di satu sisi, beberapa warga menyambut stabilitas relatif setelah dekade kekacauan. Di sisi lain, kebijakan keras Taliban, terutama terhadap perempuan dan minoritas, menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan. Dunia internasional, termasuk PBB dan organisasi kemanusiaan, berjuang untuk menangani krisis kemanusiaan yang memburuk dengan jutaan warga Afghanistan menghadapi kelaparan dan kemiskinan. Afghanistan mengajarkan pelajaran penting tentang batas-batas kekuatan militer, teknologi canggih, anggaran besar, dan pasukan terlatih tidak cukup untuk memenangkan perang di negara yang memiliki sejarah panjang menolak kekuatan asing. Taliban menang karena mereka memahami medan, budaya, dan dinamika sosial Afghanistan dengan lebih baik.